Setelah menyelesaikan gambarnya, Jiwon segera mengirimkannya langsung ke Juyeon. Ia juga tidak lupa memberitahukan bahwa Yeondu yang membantu menggambar itu, serta bahwa ia akan mengedit gambar tersebut agar sesuai dengan tampilan halaman channel Jeon. Setelah mengirim pesan itu, Jiwon menoleh kepada Yeondu dan mengajaknya untuk segera tidur. Yeondu, yang berjalan mendekati Jiwon dengan mata terpejam, menganggukkan kepalanya sebagai tanda setuju. Namun, ketika Jiwon hendak tidur, tiba-tiba suara notifikasi ponsel berbunyi terus-menerus, membuat Jiwon bertanya-tanya siapa yang mengirim pesan sebanyak itu di tengah malam. Dengan rasa penasaran, ia memeriksa ponselnya dan melihat pesan dari Juyeon. Dalam pesannya, Juyeon sangat berterima kasih kepada Jiwon atas karya seni yang sangat indah itu. Bahkan ia mengatakan bahwa gambar tersebut akan ia anggap sebagai harta berharga. Setelah membaca pesan tersebut, Jiwon tersenyum dan memberitahukan Yeondu bahwa ia sudah menunjukkan gambar yang Yeondu buat kepada kakak Juyeon. Kakak Juyeon sangat menyukai gambar tersebut, yang membuat Yeondu yang awalnya mengantuk kini terbangun kembali. Matanya berbinar penuh semangat, dan ia merasa sangat senang karena gambarnya disukai oleh orang lain. Jiwon, yang melihat semangat baru di mata Yeondu, mulai berpikir. Ia kemudian mengusulkan untuk mengupload video proses pembuatan banner channel Juyeon, karena ia yakin hal itu akan membuat Jeon semakin senang. Selain itu, video tersebut bisa menjadi sarana promosi yang tidak langsung untuk channel Juyeon. Tanpa ragu, Juyeon menyetujui usulan Jiwon dan mengatakan bahwa ia tidak sabar untuk menonton video tersebut. Sebelum tidur, Jiwon pun mulai mengedit gambar tersebut agar sesuai dengan tampilan channel Jeon. Setelah selesai, ia mengirimkan gambar itu melalui email kepada Jeon. Sambil menekan tombol kirim, Jiwon mulai berpikir, apakah gambar ini akan langsung muncul di channel Jeon begitu orang-orang membuka channelnya? Keesokan harinya, Jiwon melihat channel YouTube Jeon semakin populer. Jumlah subscribernya terus meningkat pesat. Hari itu sudah memasuki hari ke-25 sejak channel tersebut dibuat, dan Jiwon sangat bersemangat. Ia merasa senang karena telah mengupload banyak video. Dalam pikirannya, ia yakin ini bisa menjadi sumber penghasilan yang besar. Jiwon pun membayangkan bahwa usahanya ini akan membuahkan hasil yang luar biasa. Pada pagi hari yang cerah, di tempat penitipan anak, Yeondu dan Seyun sedang bermain dengan boneka-boneka. Seyun yang melihat Yeondu memegang boneka kelinci bertanya, "Yeondu, apakah kamu suka kelinci?" Dengan senyum cerah, Yeondu menjawab, "Ya, tentu saja, Yeondu suka kelinci. Bagaimana denganmu, Seyun? Apa yang kamu suka?" Seyun memiringkan kepala dan dengan penuh semangat menjawab, "Aku suka burung kakak tua. Burung kakak tua itu bisa meniru suara kita." "Loh?" Yeondu sedikit bingung, "Burung kakak tua bisa meniru suara kita? Apa itu benar?" Seyun mengangguk dengan wajah gembira. "Iya, misalnya jika aku mengatakan, Yeondu, burung kakak tua itu akan mengulangnya, Yeondu." Yeondu semakin penasaran. "Wow, itu luar biasa. Burung itu bisa berbicara seperti manusia." Seyun mengangguk penuh semangat dan mulai menceritakan segala hal tentang burung kakak tua. Burung kakak tua itu sangat pintar dan indah. Mereka bisa menirukan hampir semua suara yang mereka dengar. Jelas Seyun dengan penuh antusiasme. Mendengar penjelasan Seyun, Yeondu mulai terbayang bagaimana serunya bisa memiliki burung kakak tua. Ia mulai membayangkan burung itu berbicara dan menirukan suara-suara yang ada di sekitarnya. Pengasuh yang melihat mereka berbicara dengan penuh semangat merasa senang melihat hubungan yang terjalin di antara mereka. Apalagi sejak Yeondu datang, Seyun menjadi jauh lebih ceria dan aktif. Pengasuh merasa sangat puas karena melihat perkembangan positif pada anak-anak. Tiba-tiba, boneka harimau muncul di tengah-tengah permainan mereka. Dengan suara raungan yang keras, boneka harimau itu berkata, "Aku adalah harimau yang kuat, dan itu kelinci sangat lemah." Mendengar suara itu, Yeondu langsung terkejut dan merasa ketakutan. Dengan naluri melindungi boneka kelinci, Yeondu langsung memeluknya erat-erat sambil berkata, "Tidak, kelinci takut harimau." Minwo, yang melihat reaksi Yeondu, tertawa ceria dan berkata dengan mata berbinar, "Tentu saja, karena harimau itu sangat kuat." Pengasuh mulai panik melihat Minwo yang kembali berulah. Ia segera berusaha menghentikannya untuk menghindari masalah lebih lanjut. Sementara itu, Yeondu terus menggenggam boneka kelinci dengan ketakutan. "Harimau itu sangat menakutkan," katanya dengan suara gemetar. Seyun berdiri di depan Yeondu dengan ekspresi kesal yang tergambar jelas di wajahnya. Dia memandang Minwo dengan tajam, meminta agar Minwo berhenti, karena Yeondu tidak menyukai apa yang sedang terjadi. Seyun sudah sangat geram, dan itu terlihat dari wajahnya yang memerah. Namun, Minwo dengan kepala batu dan sikap keras kepala membantahnya. "Yeondu menyukai ini," kata Minwo dengan yakin. Mendengar itu, Seyun semakin kesal dan langsung membentak Minwo. "Tidak, Yeondu tidak suka. Dan kamu jelek," teriak Seyun dengan emosi yang meledak-ledak. Minwo membela dirinya dengan keras. "Aku tidak jelek," ujarnya sambil melotot pada Seyun, merasa tersinggung. Dengan penuh keberanian, Seyun melontarkan tuduhan yang mengejutkan, "Kamu pembohong. Kamu bilang kamu mengalahkan harimau, padahal itu tidak mungkin," tuduh Seyun dengan nada tinggi. Minwo terdiam sejenak,
terkejut dengan tuduhan Seyun yang begitu keras. Namun, setelah beberapa detik, ia tetap tidak mengaku dan dengan tegas berkata, "Aku tidak bohong." Ia kemudian menunjuk ke arah Yeondu. Yeondu tidak pernah melihat kelinci, karena Yeondu belum pernah ke kebun binatang. Tambahnya dengan penuh keyakinan. Pengasuh yang khawatir melihat situasi yang semakin memanas, segera berusaha menghentikan mereka. Ia takut kalau Yeondu akan marah. Sudah, jangan lanjutkan, kata pengasuh dengan cemas. Sementara itu, Seyun, yang masih merasa khawatir, menanyakan kepada Yeondu. "Yeondu, kamu tidak apa-apa, kan?" Suaranya terdengar lembut, penuh kekhawatiran. Namun, reaksi yang muncul justru membuat Seyun semakin kesal. Ia langsung berbalik dan melototi Minwo dengan tatapan tajam. Tidak hanya Minwo yang merasa tertekan, tetapi anak laki-laki yang ada di sampingnya juga merasakan dampak dari tatapan Seyun yang penuh amarah. Mereka mulai takut dan langsung duduk terdiam tanpa berani mengucapkan sepatah kata pun. Aura dari Seyun begitu kuat, membuat mereka semua merasa seperti terkunci dalam diam. Minwo, yang kini merasa sangat cemas, segera membela diri dengan panik. "Aku tidak salah. Aku tidak salah," katanya dengan suara gemetar, berusaha meyakinkan semua orang bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Namun, di saat yang sama, Yeondu tersenyum bahagia. Senyumannya yang cerah membuat suasana kembali mereda. "Tidak apa-apa," kata Yeondu dengan tenang, "karena papaku berjanji akan mengajak aku ke kebun binatang nanti." Mendengar itu, Seyun merasa senang dan segera bertanya, "Benarkah, Yeondu? Apakah kamu dan papahmu akan pergi ke kebun binatang?" Seyun tidak bisa menahan rasa ingin tahunya dan ia juga ingin ikut bersama Yeondu. Yeondu dengan ragu-ragu menjawab, "Iya, itu janji papah. Tapi itu hanya janji papah dan Yeondu." Seyun dengan penuh semangat langsung menjawab, "Jadi, kita semua bisa pergi bersama. Kamu, aku, papahmu, dan ibuku, semuanya." Seyun sangat antusias dan berharap agar semuanya bisa pergi bersama-sama. Melihat reaksi Yeondu yang sedikit bingung, pengasuh hanya bisa tersenyum sambil berkata pelan, "Yeondu sangat polos, ya." Pengasuh merasa senang melihat betapa polosnya Yeondu dalam merespon segala hal. Tak lama kemudian, Yeondu mendekati Minwo. Dengan senyum yang tulus, ia berkata, "Aku tidak membenci kamu, Minwo, karena kita adalah teman." Kata-kata Yeondu begitu sederhana, namun sangat menyentuh. Minwo terdiam, terkejut dengan perkataan Yeondu. Ia mulai merasa canggung dan berkata dengan ragu, "Jadi, meskipun aku berbohong, kamu tetap tidak marah padaku, Yeondu?" Yeondu hanya tersenyum kecil dan dengan tawa lembut berkata, "Itu benar, Minwo." Senyumannya begitu tulus dan ceria, membuat Minwo merasa malu dan tak tahu harus berkata apa lagi. Minwo akhirnya menghela napas dan berpikir, "Yeondu, kamu seperti malaikat." Hari mulai gelap, dan saatnya pulang pun tiba. Yeondu berjalan bersama papanya, Seyun dengan ibunya, menuju rumah masing-masing. Mereka berjalan dengan santai sambil bercakap-cakap ringan. Sambil berjalan, Seyun bertanya dengan penasaran, "Papa Yeondu, apakah kamu dan Yeondu benar-benar akan pergi ke kebun binatang?" Seyun masih tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Mendengar pertanyaan itu, Ibu Seyun merasa agak terganggu dengan keingintahuannya. "Kapan, ya?" tanya Ibu Seyun, mencoba menggali informasi lebih lanjut. Jiwon yang mendengar pertanyaan tersebut menjelaskan, rencananya sih secepatnya, mungkin minggu ini. Ibu Seyun mulai berpikir keras dan berkata, akan sangat ramai orang jika mereka pergi di hari libur. Ia tampaknya merasa khawatir tentang keramaian. Jiwon yang tidak tahu menahu tentang keramaian hanya bisa bertanya, "Benarkah begitu?" Ibu Seyun pun menjelaskan, "Ya, karena hari libur banyak orang yang akan pergi ke kebun binatang juga. Mungkin lebih baik kita pergi di hari biasa." Ibu Seyun juga menambahkan, "Aku juga berencana pergi ke kebun binatang sebelum cuaca panas. Mungkin kita bisa tentukan tanggalnya dan pergi bersama-sama." Jiwon tidak menolak usulan itu dan menyetujui dengan senang hati, itu ide yang bagus. Ibu Seyun kemudian bertanya kepada Yeondu, "Bagaimana, Yeondu? Apakah kamu ingin pergi ke kebun binatang bersama kami?" Yeondu sangat senang mendengar itu dan dengan ceria menjawab, "Yeondu sangat senang. Yeondu ingin pergi ke kebun binatang bersama Seyun." Seyun yang mendengar hal itu langsung berteriak dengan gembira, "Aku tidak sabar. Kita akan pergi ke kebun binatang." Suaranya sangat penuh semangat. Dengan demikian, mereka pun berjanji untuk pergi ke kebun binatang bersama. Jiwon, meskipun tidak tahu mengapa Seyun sangat senang bisa pergi bersama Yeondu, hanya tersenyum dan merasa senang dengan rencana tersebut. Sesampainya di rumah, Jiwon menunjukkan kalender kepada Yeondu dan menunjukkan tanggal yang telah dilingkari dengan tanda merah. "Lihat, kita akan pergi ke kebun binatang pada tanggal ini," kata Jiwon sambil menunjuk tanggal yang telah dilingkari. Yeondu dengan penuh semangat bertanya, "Tinggal berapa hari lagi kita bisa pergi ke kebun binatang?" Jiwon menggendong Yeondu sambil menjawab, "Hari ini tanggal 16, lalu bertanya lagi, hari apa yang sudah kamu lingkari di kalender ini?" Yeondu melihat kalender itu dengan seksama dan menjawab, 25.
Jiwon merasa senang dan memuji Yeondu. Jawaban Yeondu benar. Dari mana Yeondu tahu? Tanya Jiwon penasaran. Yeondu dengan ceria menjelaskan, karena 2 dan 5 barengan, sambil menunjuk angka 2 dan 5 di kalender tersebut. Lalu, dengan senyum lebar dan sedikit menyentuh dagunya, Yeondu melanjutkan, jadi, 25. Jiwon tertawa mendengar penjelasan Yeondu yang lucu. Namun, Yeondu merasa sedikit bingung dan bertanya, apakah Yeondu salah? Jiwon malah bertanya balik, apakah 2 dan 5 itu bersama-sama seperti teman? Yeondu mengangguk dan menjawab, iya, seperti Yeondu dan Seyun. Jiwon pun tersenyum dan menjelaskan, kalau angkanya berbarengan seperti itu, kita bacanya jadi 25. Yeondu masih tampak bingung dan bergumam, 25. Jiwon segera menjelaskan, iya, kita akan pergi ke kebun binatang pada tanggal 25. Jadi, kalau 25 dikurangi 16, berapa sisa hari yang harus kita tunggu? Yeondu semakin bingung, gimana caranya? Ya? Jiwon dengan sabar menjelaskan, 25 dikurangi 16 itu 9. Jadi Yeondu harus bangun 9 kali dari tidurmu. Itulah hari kita akan pergi ke kebun binatang. Yeondu tetap tampak bingung dan bertanya, 9 kali. Jiwon kembali bertanya, apakah Yeondu bisa menghitung sampai 9 kali? Dulu, ketika Yeondu ditanya tentang perhitungan seperti ini, ia hanya bisa menghitung 1, 2, 4, 7, tetapi kali ini ada perkembangan. Yeondu mulai menghitung menggunakan jari-jarinya. 1, 2, 3. Akhirnya, Yeondu berhasil menghitung sampai angka 9, sesuai dengan jumlah jari yang ia hitung. Jiwon merasa sangat senang dan bangga, Yeondu berhasil menghitungnya, katanya sambil memeluk Yeondu. Jadi, kita akan pergi ke kebun binatang ketika kamu bangun tidur sebanyak 9 kali, kata Jiwon dengan senang hati. Yeondu tersenyum lebar, matanya berbinar-binar. Ia mulai menghitung, kalau Yeondu tidur sekarang, dan nanti tidur dengan Seyun. Namun, Jiwon mulai panik. Sepertinya Yeondu salah paham dengan apa yang dimaksud. Yeondu terus melanjutkan, Yeondu ingin tidur sekarang, dengan suara ceria, membuat Jiwon terdiam dan bingung. Jiwon merasa kebingungannya semakin bertambah. Apa yang harus dia lakukan? Setelah beberapa saat, Jiwon dengan hati-hati menjelaskan kepada Yeondu. Sebenarnya, maksud papa adalah Yeondu harus tidur setiap malam sebanyak 9 kali, bukan tidur sepanjang hari. Yeondu mulai panik mendengarnya. 9 kali? Jadi harus tidur saat malam hari apa? Tanyanya dengan cemas. Jiwon menghela napas panjang, merasa khawatir. Ia sadar bahwa ia harus berbicara dengan lebih jelas kepada Yeondu, agar tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Malam itu, ketika mereka berdua sudah tidur, tiba-tiba Jiwon terbangun karena suara ponselnya berbunyi. Ketika melihat pesan dari Jihye, Jiwon membaca pertanyaan yang dikirimkan. Apakah aku harus merespon sekarang? Menjadi terkenal itu ternyata masalah. Jiwon hanya bisa tersenyum mendengar keluhan Jihye. Itu adalah pertama kalinya ia melihat seseorang seperti Jihye yang merasa bingung tentang popularitasnya. Ternyata, keluhan Jihye itu muncul karena respons video yang Jiwon unggah. Banyak komentar tentang Jihye di kolom komentar, terutama dari para orang tua yang menonton video tersebut, di mana Jiwon sedang mengajari Yeondu. Jiwon berpikir, mungkin karena ini adalah channel KidsTube, jadi banyak orang tua yang menontonnya. Itulah mengapa banyak yang tertarik dengan buku yang ada video Yeondu. Jiwon dan Jihye pun mulai saling membalas pesan dengan penuh canda. Tak lama, Jihye bertanya kepada Jiwon, apakah kamu pikir aku jelek? Jiwon tersenyum dan menjawab, tentu saja tidak, Jihye, kamu cantik. Namun, beberapa saat setelah itu, Jiwon merasa bingung kenapa tidak ada balasan lagi dari Jihye. Ia berpikir, mungkin Jihye sudah tertidur. Tak lama kemudian, pesan Jihye kembali muncul. Tolong tambahkan kata, universitas, di kata kakak di judul video itu, tulis Jihye. Akhirnya, Jiwon mengganti judul video tersebut menjadi, Yeondu belajar huruf dengan kakak dari universitas. Dan begitulah, cerita tentang video ke-6 Yeondu selesai. Keesokan paginya, ketika matahari mulai menyinari jendela kamar tidur Jiwon, terlihat Yeondu yang sudah terbangun dan memanggil papanya. Mendengar itu, Jiwon yang masih terbaring dengan matanya tertutup bertanya, kenapa Yeondu bisa bangun lebih awal? Yeondu yang duduk di samping tempat tidur hanya tersenyum tipis dan menjawab bahwa ia tidak tahu mengapa. Yang jelas ia hanya ingin bangun lebih awal saja. Jiwon menatap Yeondu dengan penuh rasa ingin tahu dan meminta konfirmasi. Benarkah? Dengan tawa di wajahnya, Yeondu mengangguk dan menyebutkan bahwa tinggal 8 malam lagi. Jiwon yang sedang memeriksa ponselnya segera berpikir. Yeondu pasti sangat kaget. 9 kali tidur berarti 9 malam lagi. Tapi melihat ekspresi tenang dari Yeondu, Jiwon merasa lebih tenang. Saat ia menatap layar ponselnya, terlihat bahwa pesan-pesan grup teman-temannya sudah memenuhi layar. Mereka semua bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan channel YeonduTube. Penasaran, Jiwon pun mulai membuka setiap pesan dengan penuh antusias. Bahkan grup anak sekolah rombongan Juyeon juga menanyakan hal yang sama tentang YeonduTube. Melihat pesan-pesan tersebut, Jiwon merasa cemas dan mulai bertanya-tanya.
Apa yang sebenarnya terjadi dengan channel Yeondu Tube? Dengan perasaan yang semakin khawatir, ia segera membuka channel tersebut melalui komputer. Terlihat bahwa jumlah subscribernya sudah mencapai 130.000. Jiwon yang terkejut memeriksa kembali dan berpikir, semalam baru 80.000, kurang sedikit. Bagaimana bisa dalam semalam bertambah 50.000 subscriber? Itu sangat mustahil jika hanya karena video belajar huruf. Kemudian, saat ia melihat salah satu subscribernya adalah Creator Assembly, Jiwon mulai mengerti. Ia membuka beranda channel tersebut dan menemukan sebuah video yang diunggah oleh mereka tentang Yeondu. Video itu memiliki hampir 500.000 penonton. Yang lebih mengejutkan lagi, komentar-komentar di video tersebut hampir sama reaksinya dengan komentar yang ada di Yeondu Tube. Yang membedakan adalah, pada video yang diunggah oleh Creator Assembly, mereka menggunakan hashtag untuk membagikan video kepada teman-teman mereka. Ternyata, itulah alasan mengapa jumlah penontonnya bisa melonjak drastis. Jiwon merasa senang melihat komentar-komentar yang juga menyukai Yeondu. Ia tidak menyangka, dalam semalam, 50.000 orang langsung datang hanya untuk melihat Yeondu. Ketika Jiwon melihat komentar terbaik teratas, ia mendapati salah satu penonton yang menggunakan foto profil Yeondu. Penonton tersebut mengatakan bahwa ia berniat untuk menyembunyikan channel ini, namun sekarang sudah terlanjur terkenal. Mulai ada balasan yang mempertanyakan, kenapa foto di profilnya tidak ada wajahnya, dan ada yang menanyakan, apakah kamu ingat saat kita bertemu Yeondu dan Pak Hijau? Komentar-komentar itu mulai memenuhi kolom komentar dengan cepat. Jiwon mulai teringat dua orang yang sempat bertemu saat hendak pergi ke rumah sakit. Namun, ia bingung, siapa sebenarnya Pak Hijau itu? Melihat lebih teliti lagi, Jiwon menyadari bahwa komentar tersebut menyebutkan, Pak Hijau, mengacuhkan dirinya. Dan itu semua karena arti dari nama Yeondu adalah, hijau. Jiwon merasa senang. Meskipun ia tidak menghasilkan banyak dari pekerjaannya di toko dengan jam kerja yang terbatas, namun dengan adanya Yeondu Tube ini, ia bisa menambah keuangan mereka. Jiwon mulai membayangkan jika saat ini ia sudah memiliki 100.000 subscriber, maka pendapatan yang bisa ia peroleh tentu akan sangat signifikan, bahkan bisa mencapai puluhan juta. Sambil melirik Yeondu yang sedang duduk di meja dan menulis sesuatu dengan penuh konsentrasi, Jiwon berpikir, dengan ini ia bisa memberikan sesuatu yang lebih banyak lagi untuk Yeondu. Ia merasa sangat bersyukur dan bertekad untuk lebih keras bekerja demi masa depan mereka. Tanpa menunggu lama, Jiwon mendekati Yeondu dan bertanya dengan lembut, Yeondu, apa yang sedang kamu gambar? Yeondu menatap papahnya dan dengan bangga mengatakan bahwa ia sedang menggambar sebuah singa. Jiwon merasa sedikit bingung, namun ia mencoba untuk mengerti. Ia pun bertanya, loh, singa? Bagaimana cara Yeondu menggambarnya? Dengan wajah penuh kegembiraan, Yeondu menjelaskan, Seyun bilang, singa itu seperti matahari. Yeondu menatap gambarannya yang penuh semangat. Jiwon semakin bingung dan penasaran. Ia meminta dengan lembut, boleh papa lihat gambarnya? Aku penasaran seperti apa singa yang kamu gambar. Dengan sangat senang hati, Yeondu segera menunjukkan gambar singa itu. Tak hanya menunjukkan gambar tersebut, ia juga langsung memeluk papahnya dengan penuh kasih sayang. Melihat pelukan hangat dari anaknya, Jiwon pun akhirnya paham. Ia tersenyum bahagia dan berkata dalam hati, ternyata rambut singa itu seperti matahari yang bersinar. Ia teringat pada Seyun yang sangat pintar. Jiwon menatap Yeondu dan bertanya, apakah Yeondu menggambar ini sambil memikirkan kebun binatang? Yeondu menjawab dengan wajah cerah. Iya, papa. Yeondu ingin sekali pergi ke kebun binatang, dan Yeondu ingin pergi bersama Seyun juga. Jiwon tertawa bahagia mendengar jawaban anaknya. Lalu ia berkata, tunggu sebentar lagi ya, Yeondu. Papa pasti akan membelikan apapun yang kamu sukai. Yeondu menatap papahnya dengan mata berbinar-binar dan bertanya, Papa, apa yang papa mau beli untuk Yeondu? Jiwon tersenyum lebar, lalu menjawab, Papa ingin membelikan kamu krayon warna-warni yang bagus, baju yang cantik, sepatu seperti putri, kalung yang indah, dan juga mainan yang seru. Namun, sebelum Jiwon sempat menyelesaikan semua yang ingin ia beli untuk Yeondu, tiba-tiba ia terkejut. Ia melihat Yeondu tiba-tiba terdiam, hanya duduk dengan wajah yang sedikit murung dan tidak mengeluarkan suara. Melihat itu, Jiwon merasa cemas dan bertanya dengan penuh perhatian. Kenapa, Yeondu? Apa ada yang salah? Yeondu dengan ekspresi yang serius menatap papahnya dan bertanya, bagaimana dengan papa? Apa yang papa ingin beli? Jiwon terdiam sejenak, merenung. Ia berpikir, apakah Yeondu sedang memikirkan dirinya? Tiba-tiba, Jiwon merasa sangat tersentuh. Dengan sedikit kebingungan, namun juga rasa ingin tahu yang besar, Jiwon mulai berpikir apa yang sebenarnya ia inginkan. Ia kemudian teringat pada alat-alat gambar yang sering ia lihat di toko seni. Wajah Jiwon pun terlihat cerah. Dengan penuh semangat, ia berkata, Papa juga ingin membeli cat air dan kuas yang bagus untuk menggambar. Mendengar itu, Yeondu langsung tersenyum lebar dan memeluk papahnya dengan penuh kekaguman. Ia begitu senang mendengar papahnya juga ingin menggambar. Wah, papa hebat, kata Yeondu dengan penuh kebanggaan. Jiwon merasa bahagia melihat reaksi anaknya. Ia pun berjanji pada Yeondu,
Setelah kita membeli cat air dan kuas, Papa akan menggambar untuk kamu lagi. Yeondu pun sangat senang dan wajahnya berseri-seri. Hore Papa, kata Yeondu dengan senang. Di sebuah rumah sakit, Jiwon mendatangi ruang praktik seorang dokter. Begitu masuk, dokter menanyakan kabar Yeondu. Jiwon pun tersenyum tulus dan menjawab semua baik-baik saja. Mendengar jawaban itu dokter pun memberikan hasil dari pemeriksaan terakhir Yeondu. Setelah menerima hasil tersebut Jiwon merasa sangat ingin membaca laporan tersebut segera. Ia pun membuka lembaran demi lembaran dan menyimak dengan teliti setiap informasi yang ada di dalamnya. Ada gambar rumah yang menggambarkan keinginan Yeondu akan pentingnya sebuah keluarga, sebuah simbol yang sangat berarti bagi dirinya. Itu adalah gambaran rumah yang ia inginkan, sebuah tempat yang aman dan penuh kasih, sebuah keluarga yang bisa memberikan rasa perlindungan dan kebahagiaan. Dan itu memang yang diinginkan oleh Yeondu. Namun, saat membaca laporan lebih lanjut, Jiwon mendapati bahwa ada masalah psikis yang dialami oleh Yeondu. Hatinya sedikit tergerak mendengar hal itu, tetapi ia mencoba untuk tetap tenang. Pada laporan tersebut juga terdapat gambar diagram balok yang sama sekali tidak ia mengerti. Jiwon pun tidak ragu untuk langsung bertanya kepada dokter mengenai maksud diagram tersebut. Dokter menjelaskan bahwa diagram itu menggambarkan tingkat kecenderungan Yeondu untuk memberontak, yang ternyata sangatlah kecil. Mendengar penjelasan itu, Jiwon merasa sedikit lega. Namun, ada juga banyak kata-kata dalam laporan yang menunjukkan bahwa Yeondu sangat takut dengan dunia luar dan menjaga jarak dari segala hal yang bersifat asing. Kata-kata tentang dunia ini sering muncul setiap kali ia membaca laporan tersebut, dan hal itu membuatnya semakin paham bahwa Yeondu masih sangat rapuh dan membutuhkan waktu untuk bisa pulih. Melihat Jiwon yang tampak kebingungan, dokter pun melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa gambar rumah pertama kali yang ada di laporan itu menggambarkan rumah yang diinginkan oleh Yeondu. Rumah itu, kata dokter, bukan hanya rumah fisik, tetapi lebih kepada gambaran sebuah tempat yang bisa memberikan rasa aman dan kenyamanan. Bahkan, rumah yang diinginkan Yeondu untuk masa depannya ternyata tidak jauh berbeda. Namun, Yeondu sangat takut untuk keluar. Jiwon merasa bingung dan langsung bertanya, apa yang dimaksud dengan keluar, Dok? Dokter kemudian mengingatkan Jiwon tentang gambar pagar yang dibuat oleh Yeondu. Pagar itu digambar oleh seorang anak kecil yang ingin melindungi dirinya sendiri. Pagar itu, menurut dokter, bukan hanya sekadar batas fisik, melainkan simbol dari keinginan untuk bertahan hidup. Ketika ditanya lebih lanjut, Yeondu mengatakan bahwa pagar itu melindunginya dari harimau yang jahat. Namun, ketika dokter menyelidiki lebih lanjut, ia mendapati bahwa saat Yeondu menggambar harimau tersebut, ia menggambarnya dengan sangat lambat dan cemas. Bahkan, Yeondu sempat menggunakan penghapus yang tidak pernah ia gunakan sebelumnya untuk menghapus gambar tersebut. Jiwon merasa bingung. Ia bertanya, apa yang dimaksud dengan penghapus itu, Dok? Dokter menjelaskan bahwa penghapus tersebut menandakan ketidakpercayaan diri yang dirasakan oleh Yeondu. Hal ini terjadi ketika Yeondu menggambar harimau, sebuah simbol dari ketakutannya. Saat itu, Yeondu merasakan bahwa harimau tersebut menggambarkan sosok yang menakutkan, yang ia anggap sebagai orang jahat yang berbahaya bagi dirinya. Jiwon terdiam sejenak, merenung dalam-dalam. Ia merasa sangat berat hati mendengar bahwa semua ketakutan yang dirasakan oleh Yeondu itu sangat terkait dengan pengalaman buruk yang ia alami di masa lalu bersama pamannya. Jiwon bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Yeondu bisa melupakan semua hal buruk itu? Melihat hal ini sangat menyakitkan hati Jiwon, karena ia tahu betapa besar perjuangan yang harus dijalani oleh Yeondu untuk bisa mengatasi rasa takutnya. Dokter kemudian memberikan penjelasan lebih lanjut, mengatakan bahwa Yeondu memang sangat aman berada di rumah Jiwon. Itu adalah lingkungan yang paling penting bagi proses pemulihannya. Namun, dokter juga mengingatkan bahwa Yeondu tidak bisa tinggal di rumah selamanya. Jika itu terus berlanjut, Yeondu akan menjadi anak yang terlalu bergantung pada orang lain, bahkan menjadi manja, dan itu sangat berbahaya untuk masa depannya. Jiwon hanya bisa mengangguk, menyetujui nasihat dokter tersebut. Ia sadar bahwa itu adalah keputusan yang sulit, tetapi harus dilakukan demi kebaikan Yeondu. Dokter pun merasa bangga melihat Jiwon yang begitu penuh perhatian terhadap Yeondu, serta seberapa besar usaha Jiwon untuk membantu proses penyembuhan Yeondu dalam waktu yang terbilang singkat. Itu mengingatkannya pada saat masa lalu mereka. Jiwon sama seperti yang ia pikirkan di masa lalunya. Jiwon merasa malu mendengar pujian itu. Ia hanya bisa menggaruk belakang kepalanya dengan canggung sambil tersenyum. Tentu saja, Dok. Saya selalu berusaha sopan dan menjaga diri apalagi ketika bertemu dengan orang tua teman-temannya di masa lalu. Dokter tertawa mendengar jawaban Jiwon dan melanjutkan dengan mengingat masa lalu mereka. Kau selalu begitu. Saya ingat betul saat itu, ketika kau dan Yeonwo melarikan diri bersama. Rasanya seperti baru kemarin. Mereka berdua pun tersenyum, mengenang masa-masa indah ketika zaman sekolah menengah. Salam sehat teman-teman channel Manhwa MFA. Dukungan dan support dari kalian adalah suatu kehormatan bagi saya untuk tetap semangat membuat channel ini makin maju. Subscribe, like, dan komentar kalian sangat saya nantikan. Semoga Anda dan keluarga Anda selalu diberikan
kesehatan lahir dan batin. Terima kasih.